kita akan mulai kelas online kita yang pertama. Untuk malam hari ini ada ada satu pertanyaan, cuman satu pertanyaan. Nggak tahu nih, yang lain kok nggak ada yang bertanya. Ya, nggak apa-apa. Mana? Oke. Pertanyaannya dari Mbak Dewi. Ya, Mbak Dewi udah online nih. Oke, ini ya pertanyaannya, halaman 3.39. Oke. Oke, Anda boleh buka modulnya dulu. Oke. Oke ya. Jadi halaman 3.39. Yang ditanyakan Mbak Dewi itu Anda kalau lihat di tabel 3.7 itu, ya kan? Itu di bawahnya itu ada sepertiganya ya. Jadi alfa 3 gitu ya. Alfa 3 itu bacanya alfa, simbolnya itu. Ini ya. Alfa 3 sepertiga kali 2250 per 16,96 pangkat 3. Yang jadi pertanyaannya Mbak Dewi itu sepertiganya dari mana? Ya. Nah, sebelum saya jawab nih, ada teman-teman yang mungkin tahu jawabannya atau punya pendapat apa? Kenapa kok itu sepertiga? Mbak Lisa itu nggak dengar suaranya, soalnya dia nggak pencet yang gambar telepon itu. Coba dikasih tahu Mbak Lisa itu nggak dengar suara saya, soalnya belum masuk ke kelas. Ya, jadi kalau belum diklik gambar telepon belum bisa nyambung. Jadi istilahnya masih masuk pintu ruang kelas, belum masuk kelasnya. Jadi harus diklik dulu gambar telepon itu, baru bisa dengar. Oke, ada yang tahu nggak kenapa itu sepertiga? Mbak Ani, tahu nggak? Oke, mungkin saya kasih clue dulu ya. Anda itu kok bisa ketemu tulisan kayak gitu karena rumusnya ada. Ya, rumusnya ada di halaman 3.38 sampingnya itu. Nah, itu kan diketahui rumusnya alfa 3 sama dengan seper n. Kemudian sigma x min mu pangkat 3 per alfa 3. Jadi itu bacanya sigma ya. Sigma itu adalah total. Udah, tapi senyap. Kok bisa ya? Kalau yang lain dengar suara saya ya? Oh ya, dengar kan? Aneh itu punya Mbak. Harusnya bisa. Ini sekarang sudah masuk ini Mbak Lisa ini. Oke.
Oke, sip. Setelah masuk di mute, Mbak. Yang gambar mic itu diklik. Oke. Jadi kalau kayak gini suaranya nggak keluar. Cuma bisa dengar tapi nggak bisa ngomong. Nanti kalau mau ngomong diklik lagi. Oke ini. Jadi itu rumusnya ya. Itu bacanya sigma, kemudian itu bacanya mu yang kayak huruf M Latin itu bacanya mu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan itu kenapa sepertiga gitu kan. Oh ya, penjelasan bawahnya juga masih ada itu. Jadi alfa 3 adalah koefisien kecondongan. Ya, koefisien kecondongan. Lalu X adalah nilai datanya. Mu adalah min. Ya, kemudian alfa adalah standar deviasi standarnya. Jadi untuk mengukur kecondongan ya, itu bisa ada dua cara gitu kan. Cara yang pertama itu ada di halaman 3.35 itu dengan rumusnya SK sama dengan min ya itu X bar bacanya ya. X bar itu X yang ada stripnya di atas dikurangi MO. MO itu adalah modus. Kita sudah pelajari modus ya. Jadi data yang sering muncul dalam satu penelitian. Lalu S adalah standar deviasi atau deviasi standarnya. Nah, kemudian rumus yang pertama ya. Lalu rumus yang kedua adalah Pearson ini yang alfa 3 ini. Tadi rumusnya sudah kita bahas juga ya, seper N. N itu adalah uh, N itu adalah jumlah sampelnya atau jumlah data yang diteliti. Oke. Oke, ini sudah saya senggol ini jawabannya. Masih belum sadar ya. Jadi N itu adalah jumlah datanya. Jumlah data yang ada dalam penelitian itu. Oke, saya mau tanya untuk halaman 3.39 itu datanya ada berapa itu? Data yang diteliti itu ada berapa? Ada 5. Oke, jadi kesimpulannya gimana itu kok ada sepertiga itu gimana? Harusnya harusnya 3 atau 5? Harusnya 5 betul. Jadi itu salah itu, bukan sepertiga ya, salah cetak itu. Jadi bukan sepertiga tapi seper 5. Ya. Mbak Dewi sudah tahu ya. Jadi itu kesimpulannya adalah salah cetak. Oke, itu kalau kita hitung ya. Jadi sepertiga kita kalikan 2250 itu hasilnya bukan 450. Ya kan? Coba Anda hitung juga ya. Ya kan? Tapi kalau kita kalikan ya, seperlima kita kalikan dengan 2250 akan ketemu 450. Ya, lalu yang bawahnya itu sudah betul. Yang 16 ini sudah betul. Jadi kecondongan itu kalau kita lihat uh, apa ya grafiknya itu kan, itu ada 3 macam bentuk grafiknya, bentuk distribusinya. Ada yang bentuknya bel, sambil dibuka modulnya halaman 3.33. Itu ada yang bentuk bel, ada yang bentuk J, ada yang bentuk U.
Saya nggak tahu kalau di UT itu waktu ujian itu boleh bawa itu nggak ya, kepean, catatan kecil gitu loh, untuk nulis rumus-rumusnya. Oh, nggak boleh ya. Soalnya kalau dulu saya boleh bawa catatan. Jadi satu HVS itu kita, pokoknya satu HVS saja kita boleh tulis rumusnya. Tapi kalau di UT kalau nggak salah mereka kasih rumusnya. Jadi rumusnya sudah diketahui. Jadi sudah ditulis. Saya dulu itu punya soal UAS juga ya. Soal latihan maksudnya. Tapi nggak tahu di mana saya simpan. Nanti coba saya cari ya. Nanti saya cari. Nanti kalau ketemu kita bahas latihannya ya, untuk persiapan UAS. Halo Mbak Ak. Oke, sudah saya mute. Kapan? Pokoknya nanti saya cari dulu soalnya. Itu saya lupa taruh di mana. Soalnya itu sudah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi lupa taruh di mana itu soalnya. Tapi kalau dicari, insya Allah ketemu. Oke, jadi itu eh, apa? Salah cetak ya, bukan 3 tapi 5. Karena n di situ adalah jumlah data yang diteliti. Dimana kita lihat di mana di soalnya ini kan, di contoh soalnya ini kan ada 5 datanya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita bahas soal yang saya kasih. Oke, sudah bisa dilihat di layar contoh soal yang saya kasih. Yang sudah mengerjakan siapa? Ada nggak yang sudah mengerjakan? Oke, Mbak Lisa bisa ini. Sudah dikerjakan, Mbak? Sudah dikerjakan belum? Bukan, maksudnya. Oh, sudah bisa dengar suaranya. Oh, udah. Oke, good. Oke, jadi siapa? Coba, saya nggak mau ngomong aja sendiri. Bisa minta tolong Mbak Pipit deh, Mbak Pipit untuk bacakan soalnya. Ya, coba tolong Mbak dibacakan. Ya, ya. Hasil produksi. Ah, ya. V, V. Ya, itu V bacanya, Mbak. Bukan F. Kalau F itu yang itu ya. Ini V. Oke. Jadi langkah pertama kita harus menghitung menghitung cari standar deviasinya dulu. Lalu langkah kedua kita menghitung koefisien variasi. Karena apa? Karena dengan mencari koefisien variasi, kita itu akan melihat
tingkat keakurasian atau keseragaman dari sebuah penelitian. Ya. Di mana rumusnya Anda bisa lihat untuk standar deviasi Anda bisa lihat di halaman 3.7. Ya, 3.7 itu ada rumusnya untuk standar deviasi. Nah, standar deviasi sendiri ada 3 rumus, ya kan? Yang pertama adalah standar deviasi populasi, lalu standar deviasi sampel besar, lalu ada standar deviasi sampel kecil. Jadi ada 3 rumus. Populasi, sampel besar, sampel kecil. Oke, pertanyaan saya, apa perbedaan deviasi standar populasi dengan deviasi standar sampel? Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Jadi kalau standar populasi ya yang dihitung populasi. Jadi dalam suatu penelitian populasinya yang dihitung. Tapi kalau sampel itu hanya sampelnya yang dihitung. Nah, untuk yang sampel kan ada 2 macam. Sampelnya kalau lebih dari 100 kita menggunakan sampel besar. Kalau yang di bawah 30 di bawah 100 sampel kecil. Ya, oke. Berarti kita harus cari S-nya dulu, ya kan? Cari S-nya. Di mana rumus S itu adalah akar dari sigma X min pangkat 2 per N. Kok kecil sekali? Oke, ini ya. Jadi kita harus cari ini. Atasnya dulu kita cari, lalu N-nya. Oh ya, kita pakai sampel besar atau sampel kecil untuk soal kasus ini? Pakai sampel kecil ya, soalnya datanya cuma 5 itu kan. Jadi kita pakai sampel kecil. Nah, untuk memudahkan mengerjakan ini, kita pakai kolom-kolom gitu ya. Kita pakai kolom-kolom. Jadi untuk mesin A itu kan datanya ada 60, 75, 65, 66, 70. Nah, lalu kolom yang kedua kita cari X min X bar atau X bar atau X rata-rata atau min ya istilahnya ya. Rata-rata min. Lalu kolom yang ketiga kita kuadratkan aja. Jadi hasilnya ini kita kuadratkan. Nah, jadi kita perlu mencari minnya dulu. Kan ini X min X bar. Nah, X-nya 60 kan. Nah, kita belum tahu nih X barnya atau minnya. Untuk mencari minnya atau X bar, caranya masih ingat gimana? Untuk mencari min atau rata-rata. Kita kalau menghitung rata-rata gimana sih caranya? Cara menghitung rata-rata gimana? Gimana? Kalau Anda mau menghitung rata-rata kelas itu gimana? Misalnya ya.
dari data ini semua gitu kan, kita jumlahkan, lalu dibagi dengan jumlah datanya itu berapa. Ya, ditambahkan dulu semua ya kan. Jadi 60 ditambah 75 tambah 65 tambah 66 tambah 70, terus dibagi jumlahnya. Ini kan ada 5 nih datanya, 1 2 3 4 5. Coba Anda sambil ngitung pakai kalkulator biar nggak ngantuk. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Tolong kasih tahu saya hasilnya. Ya, betul. Betul ya, 67,2. Jadi rata-ratanya 67,2. Sebenarnya kita bisa pakai cara cepat gini ya. Saya ajari juga mungkin. Jadi kalau kita pakai Excel, kita bisa pakai cara cepat. Jadi kita letakkan kursornya di paling bawah ini. Terus habis itu kita ke ini, rumus ini. Lalu kita klik. Ya, kita klik average, nanti langsung keluar. Jadi sudah diketahui ya, rata-ratanya 62,2. Oh ya, tadi yang kalau Anda bisa jawab, jangan lupa nanti setelah kelas Anda tulis poinnya sendiri. Ya, diingat-ingat sendiri. Ya, terus berarti kan ini rumusnya X min X bar. Jadi X-nya ini kan 60. Lalu kita kurangkan dengan 67,2. Hasilnya berapa? Ya, min 7,2. Lalu terus bawahnya kenapa rumusnya nggak keluar ya? Oke, mungkin saya harus ketik satu-satu. Jadi tinggal dikurangkan X dengan hasil ini ya, hasilnya ini. Di X dikurangi hasil rata-ratanya, minnya. Oke, sudah semua sama nggak ini hasilnya? Benar nggak tadi Mbak Dewi tadi ya yang jawab ya? Sama nggak Mbak? Sama ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita pangkatkan. Kita pangkatkan. Ini berapa? Kita pangkatkan. Min 7,2 kita pangkatkan. Bentar, saya cari yang mana ya? Oh, ini. Lima 51,84 betul. Lalu yang berikutnya ya, berikutnya sama nggak? Sama? Nah, oke. Sudah kita pangkatkan. Jadi tadi rumus cari S itu ini.
Nah, setelah itu kan ini sigma X min X bar kuadrat. Jadi sigma itu artinya total. Jadi kita jumlahkan ini semua. Hasilnya berapa? Loh, kok lain? Ayo, yang benar siapa nih? Coba saya ngitung pakai kalkulator juga. Oh, benar ini. Jadi tadi Mbak salah, Mbak. Benar ini jawabannya. Benar yang di Excel. Yang lain gimana? Sama nggak jawabannya ini? Totalnya. Sama ya. Berarti ada yang lain, ada yang sama. Sama ya. Oke, tadi mungkin salah tekan ya. Salah tekan apa? Angkanya. Jadi hasilnya lain. Oke, terus ini kan per n min 1. Ya, jadi ini hasilnya ini kita bagi dengan berapa? N min 1 berarti berapa? 4. Ya, jadi karena ada 5 ya 4, oke. Hasilnya ini 32,6625. Ini belum selesai ya. Karena kalau kita lihat rumusnya kan harus diakarkan. Ya, akarnya berapa? Akar maksudnya oh iya, iya. Oh, ini sebentar saya salah mencet nih pasti. Oke. Iya, 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 ini salah. Harusnya kan gini. Oke, gini ya maksudnya ya. Oke, iya, iya. Oh, tadi saya salah klik berarti. Jadi tadi benar yang Mbak tadi ya. Siapa itu tadi? 126,8, ya kan? Lalu kita bagi 4 karena rumusnya kan n min 1. Ketemunya 31,7. Ini belum selesai karena 31,7 ini harus kita akarkan. Kita akarkan ya betul. Hasilnya berapa? 3,7 akar 5,63. Ya, oke. Nah, S-nya sudah ketemu. Ya, jadi standar deviasinya sudah ketemu. Langkah kedua adalah mencari koefisien variannya. Rumusnya Anda bisa lihat di halaman 3.18. V sama dengan S per X kali 100%. Jadi S-nya berapa tadi? 5,63. Kita bagi X. X-nya berapa? Nah. Coba yang lain gimana? Jadi kan S-nya kan ini tadi 5,63. Ya, lalu dibagi 5 kan? Nah, hasilnya 1,126 ya. Yang lain gimana? Oh, bukan. Loh, kan rumusnya per X, Mbak, bukan per 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 ini ya, bukan totalnya. Paham nggak ini?
Ya, oke, ini masih mesin A ya. Kan kita suruh bandingin kan mana yang lebih seragam. Nah, berarti ini A sudah. Sekarang kita cari yang mesin B. Sama, kita harus masukkan datanya dulu. Oke. Terus habis itu kita harus cari X barnya atau rata-ratanya dulu. Rata-rata kan jumlah ini semua, ya kan? Jumlah ini semua dibagi dengan 5. Kok nggak mau? Oke, pakai manual aja deh. 50 tambah 51 tambah 53 tambah 54 tambah 51. Terus 259. Oke. Berarti ini berapa? Ini dikurangi ini. Ya, lalu terus terus oke, terus kaget. Oh, jadi ini sudah. Oke, habis itu habis itu kita pangkatkan kan. Ini kan yang ini kita pangkatkan. Oke, yuk sambil dihitung. Ada ngitung juga. Oke, sama semua ya. Setelah itu kita jumlahkan ini semua kan. Terus 10,8 belum selesai. Dibagi 4. Hasilnya 2,7. Jadi standar standar deviasi untuk mesin B ya kan 2,7 belum selesai. Langkah kedua kan kita harus cari V-nya. Ya, V dari mesin B. Tadi rumusnya S per X kali 100%. Oh, ini tadi kita lupa kalikan 100%. Yang atas tadi berarti kalau 1%. Kemudian yuk, yang ini berarti 2,7 dibagi 100, dibagi 5 dikali 100. Hasilnya oke, benar nggak? Oke. Nah, kita sudah ketahui koefisien varian untuk mesin A adalah ini, lalu yang B ini. Nah, dari ini kita nanti akan bisa membandingkan mana yang lebih seragam. Anda kalau punya mesin
Ya, pinginnya mesin yang Anda punya itu menghasilkan produk yang seragam atau yang variasi. Kalau misalnya Anda busri, variasi, kenapa alasannya? Jadi Anda senang kalau misalnya, loh, ini mesinnya ini menghasilkan kain ya. Jadi Anda senang kalau mesin itu menghasilkan kain kadang sekali produksi 60, lalu besoknya 75, lalu besoknya lagi bisa jadi 40, kan variasi kan. Oh, besoknya lagi pas produksi mesinnya itu satu kali produksi bisa hasilkan mungkin 15, ya ekstrim banget ini. Senang seperti itu, Mbak. Ya kan kalau tidak seragam kan itu hasilnya. Loh, enggak, ini terkait dengan panjangnya bukan modelnya atau apa gitu. Ada yang punya pendapat lain? Punya pendapat lain. Jadi pertanyaannya, kalau Anda busri, Anda pinginnya punya mesin itu yang menghasilkan produk yang seragam atau yang apa berbeda. Kadang hasilnya panjang. Kalau hasilnya panjang terus senang gitu ya. Kan enak gitu sekali produksi kain yang dihasilkan panjang. Tapi kalau kadang panjang, kadang pendek, kadang panjang banget gitu. Nah, gimana? Ada yang punya pendapat lain nggak? Senang punya mesin yang hasilnya itu seragam atau yang nggak seragam? Kalau saya suka yang seragam, ya, karena apa? Kan kita bicara perusahaan garment itu kan manufaktur, perusahaan gede, kan pinginnya hasilnya ya sama gitu kan, karena nanti akan enak di penghitungan biaya dan lain sebagainya. Tapi kalau kadang panjang, kadang pendek gitu kan nanti susah menghitungnya. Ya kalau panjang terus untung gitu kan. Tapi kalau misalnya kadang panjang, kadang pendek banget, nah itu kan yang dirugikan di situ. Oke, kembali lagi ke pertanyaan ini. Nah, untuk tahu tingkat keakurasiannya itu kita berdasarkan koefisien varian. Koefisien variasi. Sebelum saya jawab mana yang lebih seragam, ya, mesin A atau mesin B, silakan Anda baca dulu halaman 3.18. Ya, 3.18. Nah, silakan Anda baca dulu. Nanti yang sudah tahu jawabannya silakan Anda berkomentar. Jadi pertanyaannya, ya, loh ini, ya sudah kan ini. Jadi eh, dua, ya 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 ya, sorry sorry sorry. Ini tadi bukan saya akarin ya. Oh ya ya ya, belum diakarin ini ya. Ini masih dibagi 4 ya, ya kan? Jadi, oke. Jadi akar, sorry sorry, akar akar 2,7 berapa? Oke, 1,64. Oke, 1,64 ya. Sorry, 1,4. Berarti ini harusnya kita ganti 1,64. Ini kemudian akar 5. Oke. Ketemunya 0,328. Lalu kita kalikan 100%. Jadi 328%. Nah, jadi untuk mesin A, koefisien variannya atau koefisien variasinya adalah 112,6. Kalau yang mesin B
3,28%. Nah, dari dua mesin ini mana yang memiliki tingkat akurasi atau keseragaman yang baik, yang lebih baik? Silakan dibaca halaman 3.18. Nanti yang sudah baca dan sudah menemukan jawabannya, Anda boleh ngomong. Jadi kesimpulannya yang memiliki tingkat keseragaman lebih baik yang mana? Yang A atau yang B? Oke, tapi tadi Mbak statementnya keliru. Betul. Jadi kalau tingkat koefisiennya itu semakin kecil, itu semakin seragam. Ya, kalau tingkat koefisien variasinya gede, kan kalau variasinya gede berarti kan semakin nggak seragam karena variasinya gede, gitu ya. Nah, sama halnya. Jadi kesimpulannya mesin mesin A itu lebih seragam menghasilkan dalam menghasilkan produk kain. Jadi soal ini apa ya? Mungkin bisa jadi nanti kan Anda menghadapi kalau misalnya Anda punya perusahaan atau apa gitu ya. Lalu Anda mau membandingkan mesin mana yang lebih produktif gitu ya. Terkait dengan keseragamannya, Anda bisa pakai cara ini. Jadi jangan lupa. Oh iya, dulu pernah diajari Pak Devri cara ukurnya. Jadi jangan pakai kira-kira ya. Oh, kira-kira ini ya bukannya, tapi ada hitungannya. Ya, nanti Anda tinggal minta karyawan Anda gitu kan. Itu hasil produksinya gimana mesin yang itu sama mesin yang itu gitu ya. Jadi kasih datanya, nah nanti Anda hitung. Ya, Anda cari standar deviasinya dulu gitu kan. Setelah ketemu standar deviasinya, nanti Anda cari koefisien variasinya. Nah, terus Anda bisa menyimpulkan, oh ini mesin yang ini lebih baik gitu kan. Hasilnya lebih seragam. Jadi kalau beli mesin yang mereknya yang itu, jangan yang itu karena yang sebelah ini yang lebih seragam, lebih baik. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanya atau ada yang kurang jelas? Mbak Dewi ada pertanyaan, Mbak Ani. Oh ya, ini ada koreksi. Ya, ada koreksi sedikit. Di halaman 3.18 itu ada yang salah. Ya, coba ada yang
Tahu nggak salahnya di mana? Tadi ya halaman 318 itu ada. Ya, oke. Berarti gimana itu? Yang salah yang mana? Nah, itu berarti gimana? Ayo, sebelum saya jawab. Ya, itu betul yang salah itu. Ya, itu salah ngitung, Mbak. Coba Anda kalau hitung 5/50 kalikan 100% itu hasilnya berapa? 5/50 kalikan 100% hasilnya berapa? Hasilnya kan 10%. Bener nggak? 5/50. Nah, berarti itu 20%-nya salah. Harusnya 10%. Nah, kalau itu kan benar berarti. Uh, Ternyata mesin B memiliki koefisien variasi yang lebih kecil. Karena 10% dengan 10,74% kan lebih gede. 10,74%. Makanya yang B lebih kecil, lebih rendah koefisien variasinya. Nah, itu yang salah ya. Jadi sudah dikoreksi. Terus ada juga koreksi lainnya di halaman 3.37. Halaman 3.37. Oke, itu kan kalau Anda lihat yang atas ya, gambar 3.5-nya itu sama dengan gambar 3.4. Ya, padahal itu dua jenis yang berbeda. Jadi lain gitu kan. Tapi kok gambarnya sama. Nah, itu keliru. Jadi untuk yang gambar 3.5 itu kecondongannya harusnya ke kiri, bukan ke kanan. Ya, oke, Anda bisa lihat di gambar nggak? Di layar nggak? Oke. Jadi yang 3.5 itu seharusnya yang ini ya. Kecondongannya di miring ke kiri. Nah, lalu yang gambar 3.4 ini sudah betul. Lalu yang ketiga juga sudah betul. Jadi kesimetrisan atau kecondongan itu kita mencoba membandingkan ya antara min, median, atau modusnya. Jadi nanti akan dari data itu kita kemudian kan kita olah ya. Data yang kita olah kemudian akan kita buat grafiknya. Nah, dari data yang kita olah kemudian kita buat grafiknya itu akan muncul sebuah pattern atau sebuah pola gitu ya. Nah, polanya itu ada yang bentuknya kayak gini ya kan. Ini namanya kurva simetris. Ya, lalu ada yang seperti ini. Jadi kurvanya mencengnya ke kiri. Lalu yang ketiga adalah kurva yang mencengnya ke kanan.
Jadi kalau Anda membuat penelitian gitu ya, yang paling ideal ya, yang paling ideal itu kalau hasil distribusi datanya itu yang tengah, yang simetris ya. Yang simetris. Yang artinya kalau simetris itu nilai skewness-nya ya, itu mendekati angka 0. Tapi kalau misalnya angka SK-nya itu lebih gede, di mana? Ya, lebih kecil dari 0, ya, nanti hasil distribusinya akan seperti ini. Akan menceng ke kiri. Ya. Sebaliknya kalau misalnya SK-nya itu lebih gede dari 0 atau positif ya, itu kurvanya menceng ke kanan. Nah, diusahakan kalau Anda membuat penelitian yang tengah ini ya, yang ideal, yang simetris. Nah, biasanya penelitian kalau misalnya hasil distribusi sampelnya itu atau datanya itu menceng masih seperti ini, itu ganti sampel. Jadi sampelnya diganti yang lain, cari yang lain. Supaya hasilnya itu seperti yang ideal gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa Anda buat itu ya, peta konsep ringkasannya. Sebetulnya kalau Anda mau buat peta konsep, membuat ringkasannya, saya yakin pasti Anda menemukan pertanyaan. Saya yakin pasti Anda menemukan pertanyaan. Sampai hari ini ada yang sudah membuat ringkasan belum? Sampai hari ini. Belum. Nah, itu makanya kalau Anda belum buat ringkasan, artinya kan Anda belum baca. Ya kan? Kalau Anda belum baca, mau tanya apa? Orang belum baca kok, ya kan? Nggak apa-apa. Jadi, Anda harus baca. Anda harus baca dulu. Ya. Jadi, ketika Anda memutuskan jadi mahasiswa UT itu sebetulnya Anda harus sadar, Anda harus belajar mandiri gitu ya. Belajar mandiri. Sebetulnya kalau kuliah pun juga harus mandiri. Ya, harus cari sendiri apa gitu ya, belajar sendiri. Nah, nanti dosen atau guru gitu ya, atau tutor itu tugasnya menjelaskan bagian yang kurang paham ya. Karena kan Anda mahasiswa ya, jadi membaca pasti sudah bisa kan, nggak perlu dibacakan gitu ya. Anda pasti sudah bisa baca. Nah, nanti yang kurang paham, bagian yang nggak jelas baru ditanyakan. Kan sudah bisa baca gitu ya. Nah, nanti kalau Anda baca, Anda nggak paham bagian yang mana, boleh ditanyakan. Gitu. Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya saya akhiri sampai di sini. Makanya kalau kalau pingin apa banyak ya Anda baca dulu ya. Ini dibaca dulu. Dibaca ya kan, lalu yang tidak paham mana ditanyakan. Jadi kita kelasnya bisa lebih panjang. Ya. Jadi kelasnya saya akhiri sampai di sini. Lalu minggu depan kita kan agendanya sebetulnya bahas modul membahas pertanyaan dari modul berapa? 456 ya kalau nggak salah ya. Tapi nggak apa-apa,
misalnya nih, Anda masih ada pertanyaan dari modul 1 atau modul 2 atau modul 3, tetap boleh ditanyakan. Jadi Anda tanyakan aja, nggak masalah. Oke, tapi fokusnya untuk online kedua kita bahas modul 4, 5, 6. Iya ya. Iya. Mm. Oke. Jadi pertanyaannya kalau datanya dikelompokkan gimana gitu kan? Ada nggak caranya? Ada. Ya, sudah terjawab ya. Ada, itu ada di modul halaman 3, titik. Jadi kan kita sudah belajar sebetulnya di modul 2 kalau nggak salah, itu kan data itu ada yang dibuat nggak dikelompokkan, ada yang dikelompokkan. Nah, ini perlakuannya juga berbeda untuk menghitung standar deviasinya. Oke, itu ada di 3.16 itu. Jadi ini 3.16, silakan dibuka 3.16. Nah, 3.16 itu di tabel 3.6 itu perhitungan deviasi standar untuk data yang sudah dikelompokkan. Nah, itu kelompok yang pertama itu ya, datanya adalah dari 30 sampai 39,4. Lalu untuk kelas berikutnya 40 sampai 49,9. Kelas berikutnya 50 sampai 59,9. Oke. Lalu F sampingnya itu ya, kolom kedua itu ada F. F itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? F itu apa? Ya, frekuensi. Jadi dalam kelas itu ya, dalam kelas itu antara 30 sampai 39,4 itu ada 4 data atau yang masuk dalam kelas itu. Ya. Terus habis itu X ya. X itu apa? Kolom ketiga ya, ada X kan? X itu adalah nilai datanya. Jadi di antara 30 sampai 39,9 itu angka yang 35 ya, itu munculnya ada 4 kali. Ya, ada 35, 35, 35, 35. Itu munculnya 4 kali. Itu X. Jadi X itu adalah nilai data yang muncul dalam kelas tersebut.